Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gembak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang waktu puyuh mulai bertelur. Nah, di usia berapa puyuh yang kita pelihara itu sudah mulai bertelur? Nah, sebenarnya kita punya patokan atau punya ukuran standar sendiri ya, di usia berapa puyuh itu idealnya mulai bertelur. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, langsung saja, sebenarnya untuk puyuh sendiri itu ada ukuran standar usianya ya teman-teman. Di usia berapa puyuh itu mulai bertelur itu ada ukuran standarnya. Jadi teman-teman ketika beternak puyuh, ketika berbudidaya burung puyuh petelur, pasti teman-teman juga sudah mempelajari, sudah belajar bagaimana cara merawat, pemberian pakan ataupun lain yang sebagainya, itu sudah teman-teman pelajari terlebih dahulu. Dan yang pasti adalah teman-teman sudah tahu bahwa puyuh itu di usia berapa sih sebenarnya untuk sudah mulai bertelur itu. Nah, untuk sebenarnya sendiri untuk ukuran idealnya itu di usia 40 hari itu puyuh sudah mulai bertelur teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu beternak puyuh atau pelihara puyuh petelur, itu usia idealnya itu adalah 40 hari teman-teman. Nah, tapi semua itu juga tergantung dari perawatan dan juga pakan yang teman-teman berikan. Jadi untuk ukuran idealnya atau ukuran standarnya itu juga bisa maju ataupun mundur teman-teman, tapi semua itu tergantung dari perawatan teman-teman. Nah, kalau bisa teman-teman tahu bahwa saya videokan ini adalah di kandang puyuh saya yang pertama kali saya buat teman-teman. Jadi ini kandangnya masih manual, belum menggunakan nepel atau tempat minum otomatis. Jadi ini masih menggunakan galon manual teman-teman, belum saya rubah menggunakan nepel. Jadi ini kandang pertama saya masih menggunakan galon, belum saya rubah menggunakan nepel teman-teman. Jadi awalnya saya juga menggunakan galon, jadi ini belum menggunakan tempat minum otomatis. Ya, agak ribet sedikit sih memang kalau menggunakan galon seperti ini, karena setiap kali pengisian air kita harus membersihkan terus ketika pagi dan sore. Ketika tempat minumnya ini airnya habis, pasti kita harus bersihkan terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan nepel atau tempat minum otomatis, kita sudah tidak menggunakan waktu lagi untuk mengisi airnya lagi, karena airnya sudah terisi otomatis menggunakan nepel. Tinggal kita biasanya itu tinggal membersihkan saja ya. Kalau nepel kita bersihkan, kita lap menggunakan busa ataupun lap yang bersih, seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung saja untuk biasanya kalau puyuh itu bertelurnya maju atau lebih awal, itu biasanya disebabkan oleh yang pertama karena faktor bibit itu sendiri. Karena faktor bibitnya itu bagus, jadi bisa puyuhnya itu bisa bertelur lebih awal. Itu juga sangat berpengaruh. Untuk selanjutnya kenapa puyuh bisa bertelur lebih awal, itu karena pemberian pakannya teman-teman. Jadi untuk pemberian pakan sendiri itu sebenarnya juga ada tahapannya. Ketika awal teman-teman itu memberikan pakannya, awal starternya itu menggunakan pakan apa, itu juga berpengaruh. Untuk pakan starter sendiri biasanya memang saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah ya. Saya masih menggunakan produknya dari Popan yang sudah saya percaya, yaitu B11. Nah, untuk pakan itu sendiri saya memberikannya itu
di usia 0 sampai puyuh mulai bertelur teman-teman. Jadi puyuh saya itu biasanya usia 35 sampai usia 37 hari itu sudah ada puyuh saya yang sudah mulai bertelur 1-2. Nah, ketika sudah ada yang mulai bertelur berarti itu untuk ukuran berat badan si puyuh sudah terpenuhi, yaitu kalau puyuh lokal ataupun blaster untuk seperti puyuh saya ini itu beratnya 145 sampai 160 gram itu adalah ukuran standarnya teman-teman. Jadi ketika berat badannya itu sudah terpenuhi, maka puyuh teman-teman itu bisa bertelur lebih awal seperti itu. Untuk selanjutnya, kalau puyuh teman-teman itu bertelurnya itu mundur, berarti puyuh teman-teman itu berat badannya belum terpenuhi atau tercukupi. Jadi teman-teman harus melakukan pembentukan badan dulu, pembesaran puyuhnya supaya bisa mencapai berat badan yang dibutuhkan untuk ukuran standar puyuh itu sendiri. Jadi teman-teman harus memberikan pakan starter lagi meskipun usianya sudah 40 hari lebih. Jadi teman-teman itu malah hitungannya rugi ya kalau waktunya itu lebih panjang tapi puyuh teman-teman itu malah belum bertelur. Ya, kelemahannya itu adalah teman-teman salah memberikan pakan ataupun pakan yang teman-teman berikan itu kualitasnya kurang bagus. Itu juga berpengaruh pada masa pembesaran puyuh teman-teman. Nah, untuk kapan waktunya puyuh bertelur? Nah, di sini kalau waktunya puyuh bertelur itu biasanya sore hari teman-teman. Sore hari ketika pukul mulai 3 jam 3 sore itu sudah mulai ada banyak yang sudah bertelur. Puyuh sudah mulai bertelur banyak itu biasanya di malam hari teman-teman. Jadi ketika sore hari itu baru sedikit yang bertelur, nantinya kalau puyuh teman-teman sudah bertelur semua itu malamnya baru sudah bertelur banyak, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.